Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini aku mau sharing lagi tentang latihan UKOM kesehatan lingkungan, khususnya untuk penyehatan udara. Langsung ke nomor 1 ya. Kasus Desa X menggunakan generator sebagai tenaga pembangkit listrik. Kebisingan yang diakibatkan oleh generator tersebut melebihi ambang batas yang diperbolehkan, yaitu di atas 55 desibel. Pertanyaan soal, cara pengendalian yang dapat dilakukan terhadap generator adalah pilihan jawaban A. Isolasi, B. Substitusi, C. Eliminasi, D. Administrasi, E. Barier. Jawaban yang tepat yaitu A. Isolasi. Nah, isolasi itu maksudnya ini diberi semacam peredam suara seperti itu. Kalau substitusi itu maksudnya penggantian. Jadi bukan itu ya teman-teman. Eliminasi itu penghilangan. Jadi kan nggak mungkin dihilangkan generatornya. Terus administrasi. Kalau administrasi itu biasanya diterapkan ke misalnya tenaga kerja di sebuah pabrik karena pabriknya bising, terus diterapkan secara administrasi jadi menggunakan shift kerja. Nah, misalnya seperti itu. Terus kalau yang E itu barier. Barier itu maksudnya penghalang. Penghalang di sini misalkan ada sebuah suara kemudian diberi barier atau penghalang. Misalnya pepohonan atau semacamnya. Tapi pada soal ini konteksnya untuk generator itu yang paling tepat menggunakan isolasi. Nomor 2, kasus. Seorang penjual makanan menjajakan dagangannya di ruas-ruas jalan raya. Setiap hari, jalan raya tersebut selalu dipenuhi oleh kendaraan yang melintas, sehingga menimbulkan polusi udara. Polusi udara yang timbul mengakibatkan penjual makanan tersebut menghirup PB udara atau timbal udara. Pertanyaan soal, untuk memeriksa cemaran PB pada manusia, sampel biologis apakah yang digunakan? Pilihan jawaban A. Rambut, B. Kuku, C. Darah, D. Urin, atau E. Kulit. Jawabannya yaitu C. Darah. Jadi sampel biologis pada manusia yang dipakai untuk menguji atau memeriksa cemaran PB itu menggunakan darah. Nomor 3, kasus. Di sebuah area permukiman penduduk terdapat sebuah pabrik semen. Saat pabrik beroperasi, debu semen yang dihasilkan bertebaran hingga ke rumah penduduk sekitar. Hal tersebut mengganggu kenyamanan dan kesehatan penduduk di wilayah pabrik semen, sehingga penduduk mengajukan demo kepada pabrik semen. Pertanyaan soal, bagaimana upaya pengendalian yang sesuai? Pilihan jawaban A. Memindah pabrik ke area lain, B. Memindah area permukiman ke tempat yang aman, C. Mengganti jenis bahan pembuat semen agar tidak dihasilkan debu, D. Mengimbau penduduk agar senantiasa menggunakan APD atau alat pelindung diri, E. Menanam pohon sebagai penghalang debu. Jawabannya yaitu E. Menanam pohon sebagai penghalang debu. Nah, ini merupakan fungsi barier seperti yang tadi udah kita bahas di nomor sebelumnya ya teman-teman. Jadi maksudnya untuk penghalang atau penghambat debu begitu ya. Kalau untuk yang opsi atau pilihan A dan B yang memindah itu bukan hal yang mudah untuk memindah pabrik maupun permukiman ke tempat lain itu ya teman-teman. Kemudian untuk yang C, mengganti jenis bahan pembuat semen, itu juga bukan jawaban yang tepat, itu tidak efektif. Kemudian yang D, mengimbau penduduk agar menggunakan APD, itu juga tidak tepat karena kan yang menyebabkan adanya pencemaran udara kan pabriknya. Masa pabrik langsung menyuruh atau mengimbau penduduk untuk menggunakan APD? Memang sih itu
boleh juga untuk mengimbau penduduk menggunakan APD. Cuman dari pihak pabriknya sendiri juga perlu menerapkan upaya pengendalian pencemaran udara, misalnya dengan menanam pohon seperti itu untuk penghalang debu. Ya, kita lanjut ke nomor 4, kasus. Sebuah rumah berada di tepi jalan raya. Kebisingan dan polusi udara akibat kendaraan yang melintas membuat pemilik rumah itu merasa terganggu. Pertanyaan soal, apa yang perlu dilakukan oleh pemilik rumah sebagai bentuk pengendalian pencemaran udara? Pilihan jawaban, A. Menanam pagar tanaman, B. Mengalihkan lalu lintas, C. Melakukan pengaduan ke pihak berwajib, D. Memasang alat peredam suara di depan rumah, E. Memasang alat penghilang polusi. Jawaban yang tepat yaitu A. Menanam pagar tanaman, karena itu adalah yang paling efektif di antara pilihan jawaban yang lain ya teman-teman. Kalau untuk mengalihkan lalu lintas itu jelas tidak mungkin. Melakukan pengaduan ke pihak berwajib itu juga tidak. Terus untuk memasang alat peredam suara atau alat penghilang polusi itu mungkin bisa, cuman itu kan kurang efektif. Jadi ada jawaban yang lebih efektif yaitu menanam pagar tanaman. Itu fungsinya juga sebagai barrier atau penghambat atau penghalang itu tadi. Karena tanaman itu juga memiliki fungsi selain meredam suara, juga beberapa jenis tanaman bisa menyerap polusi, begitu ya teman-teman. Nomor 5, kasus. Dewasa ini, seiring dengan semakin berkembangnya industri dan pesatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor, maka tingkat pencemaran udara semakin tinggi. Pengendalian pencemaran udara menjadi sangat diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan. Pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan pada simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Pertanyaan soal, di bawah ini manakah yang termasuk pengendalian pencemaran udara pada simpul 3? Pilihan jawaban, A. Pengolahan emisi, B. Pengaturan lokasi industri, C. Substitusi bahan bakar, D. Penggunaan APD, E. Pengaturan waktu operasi. Jawabannya yaitu D. Penggunaan APD. Nah, penggunaan APD itu adalah termasuk pengendalian pencemaran udara pada simpul ketiga. Kalau pengolahan emisi, pengaturan lokasi, substitusi bahan bakar, dan juga pengaturan waktu operasi itu termasuk ke dalam simpul 1. Simpul 1 atau di sumbernya. Kalau simpul 2 itu kan di media atau di lingkungannya. Lalu simpul 3 itu pada manusianya, yaitu misalnya menggunakan APD begitu, dan simpul keempat itu lebih ke dampaknya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar untuk persiapan UKOM. Dan juga jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga pembuatan video selanjutnya juga bisa lancar dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya mau request boleh, silakan tulis di kolom komentar mau request materi atau tema apa gitu ya. Tapi lebih fast respon kalau misal DM di Instagram. Itu ya teman-teman. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.